Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dasar hukum pengelolaan laboratorium SMA. Dengan anggota kelompok saya Aura Jihan Fadila dan teman-teman saya Angela Diana, Desi Fitrianingsih, Trisna Rahma Putri, dan juga Sania Harumaisa. Dasar hukumnya yang pertama yaitu ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMP atau MTS dan SMA atau MA. Yang kedua ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang standar tenaga laboratorium sekolah atau madrasah. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan yang terakhir, yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Yang pertama ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk SMP atau MTS dan juga SMA atau MA. Laboratorium biologi berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran biologi secara praktek yang memerlukan peralatan khusus. Ruangannya dapat menampung minimum 1 rombongan belajar. Rasio minimum ruang laboratorium biologi 2,4 meter persegi per peserta didik. Untuk rombongan belajar dengan peserta didik kurang dari 20 orang, luas minimum ruang lab biologi adalah 48 meter persegi termasuk luas ruangan penyimpanan dan persiapan sebesar 18 meter persegi dengan lebar minimum ruang laboratorium biologi 5 meter. Memiliki fasilitas yang memungkinkan pencahayaan memadai untuk membaca buku dan juga mengamati objek percobaan. Sarana pada laboratorium biologi SMA yang pertama ada perabot seperti kursi dan meja kerja, meja demonstran, bak cuci, lemari alat dan bahan. Selanjutnya ada peralatan pendidikan, model kerangka, gambar pendukung, stopwatch, preparat, mikroskop, cawan, pipet, tabung reaksi, neraca, dan juga gelas ukur. Selanjutnya ada media pendidikan seperti papan tulis dan juga alat tulis. Selanjutnya ada bahan habis pakai seperti aneka bahan kimia seperti HCl, eosin, etanol, NaOH, vaselin, kertas saring, indikator universal, dan lain-lain. Yang terakhir ada perlengkapan lain seperti soket listrik, tempat sampah, hidran, dan juga P3K. Berikut adalah tabel-tabel peralatan standar pada laboratorium biologi. Selanjutnya yang akan saya bahas di sini yaitu mengenai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah atau Madrasah. Yang dibahas pertama itu tentang kualifikasi dari kepala laboratorium. Nah, dibagi menjadi 2 jalur. Yang pertama, jalur guru pendidikan minimal S1, pengalaman pengelola praktikum minimal 3 tahun, sertifikasi kepala laboratorium dari PT atau lembaga resmi dari pemerintah. Yang kedua yaitu jalur laboran atau teknisi pendidikan dengan minimal D3, pengalaman laboran atau teknisi minimal 5 tahun, sertifikasi kepala laboratorium dari PT atau lembaga resmi dari pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu teknisi laboratorium. Pendidikan minimal D2 relevan dengan peralatan laboratorium. Sertifikasi teknisi laboratorium dari PT atau lembaga resmi dari pemerintah. Selanjutnya, yaitu laboran. Pendidikan minimalnya D1 relevan dengan jenis laboratorium. Sertifikasi laboran dari PT atau lembaga resmi dari pemerintah. Nah, selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang kompetensi dari kepala laboratorium.
Yang pertama, harus memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan menunjukkan komitmen bertugas. Dari sosialnya, ia mampu bekerja sama dan handal berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Untuk kompetensi manajerial, ia bisa merancang dan mengelola kegiatan laboratorium, membagi tugas, memantau dan mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran. Untuk kompetensi profesional, ia bisa menerapkan gagasan dan prinsip kegiatan laboratorium, memanfaatkan laboratorium untuk tempat penelitian, menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Selanjutnya, yaitu kompetensi teknisi laboratorium. Ia memiliki kepribadian yang berakhlak mulia dan menunjukkan komitmen bertugas. Ia bisa bekerja sama dan handal berkomunikasi lisan ataupun tulisan. Nah, untuk kompetensi administratif, ia bisa merencanakan pemanfaatan laboratorium, mengatur penyimpanan alat, bahan, dan laboratorium. Yang kompetensi profesionalnya, ia bisa menyiapkan kegiatan laboratorium, merawat alat bahan, dan menjaga keselamatan kerja di laboratorium. Nah, yang terakhir yaitu kompetensi dari laboran. Pada dasarnya, kompetensi yang dimiliki oleh kepala laboratorium, teknisi laboratorium maupun laboran memiliki hal yang sama, baik dari kepribadian, sosial, manajerial, dan profesionalitasnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, bab 3 akan disampaikan oleh saya, Sania. Di bab 3 ini kita membahas tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 mengenai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Di sini juga membahas tentang manajemen laboratorium pada tingkat SMA. Apa sih tujuan dilakukannya perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013? Nah, tujuannya itu Standar Nasional Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu diselaraskan dengan dinamika perkembangan masyarakat, lokal, nasional, dan global, guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian yang bersama-sama membangun kurikulum pendidikan penting dilakukan penyempurnaan. Selain itu, ide, prinsip, dan norma yang terkait dengan kurikulum dirasakan penting untuk dikembangkan secara komprehensif dan diatur secara utuh menjadi satu kesatuan tersendiri. Nah, di sini ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 8 yang berbunyi, standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Menjadi ayat ke-9 pada bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan. Bunyinya menjadi standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tidak terjadi perubahan antara Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 pada Bab 6 dan Bab ke-7. Bab 6 membahas mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada bagian kedua mengenai tenaga kependidikan pasal 35, ayat 1 tenaga kependidikan pada bagian D, yaitu
SMK atau MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga keperpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. Pada bab ke-7 tentang standar sarana dan prasarana, pasal 42 ayat 2 mengenai setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha dan ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kedua bab ini tidak terjadi perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Angela Diana. Kemudian pada pasal 43 ayat 1 mengatakan bahwa standar keseragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Pada ayat 2, standar jumlah peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan dalam rasio minimal jumlah peralatan per peserta didik. Pada pasal 43 juga terjadi perubahan pada ayat 5, namun tidak berkaitan dengan instrumen laboratorium SMA. Pada pasal 44 ayat 1, lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 untuk bangunan satuan pendidikan, lahan praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan pertamanan untuk menjadikan satuan pendidikan suatu lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat. Ayat 2, standar lahan satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio luas lahan per peserta didik. Ayat 3, standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang, serta letak lahan satuan pendidikan di dalam klaster satuan pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik. Ayat keempat, standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau satuan pendidikan tersebut. Ayat 5, standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan. Pasal 45 ayat 1, standar rasio luas ruang kelas per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat 2, standar rasio luas bangunan per peserta didik dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ayat 3, standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar dan menengah adalah kelas B. Ayat 4, standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan tinggi adalah kelas A. Ayat 5, pada daerah rawan gempa atau tanahnya labil, bangunan satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan tahan gempa. Ayat 6, standar kualitas bangunan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, 4, dan 5 mengacu pada ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum. Pada pasal 45 ayat 4 mengacu pada standar kualitas perguruan tinggi. Selanjutnya, dasar hukum yang berasal dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Presiden Republik Indonesia menimbang bahwa pengelolaan barang milik negara atau daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Pada bab 1 ketentuan umum terdapat pasal 1 yang berisi bahwa dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 2. Barang milik
daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian ada pasal 2 ayat 1 yang berisi bahwa barang milik negara atau daerah meliputi A. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran dan anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, dan B. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Kemudian pasal 3 ayat 1 juga berisi bahwa pengelolaan barang milik negara atau daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Jadi barang-barang yang ada di laboratorium apabila diperoleh atau dibeli atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, kita sebagai pengguna barang mesti melakukan pengelolaannya dengan baik dan benar. Kemudian di bab 7 mengenai pengamanan dan pemeliharaan, pada pasal 42 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelola barang, pengguna barang, dan atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya. Pasal 42 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pengamanan barang milik negara atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. Kemudian di pasal 46 ayat 1 menjelaskan bahwa pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik negara atau daerah yang berada di bawah penguasaannya. Jadi kita sebagai pengguna barang yang ada di laboratorium, di mana barang itu merupakan barang milik negara, kita mesti bertanggung jawab atas pemeliharaan barang tersebut. Kemudian di bab 16 ada mengenai ganti rugi dan sanksi. Ada pasal 99 ayat 1. Jadi setiap kerugian negara atau daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan, atau pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik negara atau daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, setiap pihak yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.